sampai keturunan ke sana dapat juga nggak aliran pahala itu? Anak yang soleh berarti kan punya bapak. Iya, bapaknya. Bapak kan punya orang tua Misalkan punya udah meninggal gitu, terus atau nggak sampai juga ya? kenapa masalahnya? Karena sebab ada bapaknya dan nenek kakeknya, betul atau tidak? Ya. Dan lain sebagainya. Pokoknya dalam satu jalur di mana mereka ada namanya ibadah, apapun yang laksanakan, terus kemudian ternyata membekas ke anaknya, anaknya ke cucunya, cucunya ke cicitnya, cicitnya ke apa habis cicit? Kita cuma mesti doang. Keturunan aja. Itu tetap memberikan dampak. Jangan sampai pada bagi Rasulullah kan jaraknya dan kita kan udah ratusan tahun. Ketika kita laksanakan kemudian kita bisa ibadah seperti ini, bisa melaksanakan kebaikan, berarti jasa baginda Rasulullah SAW. Maka kalau Rasulullah itu urusan pahala tak terbatas, karena baginda Rasulullah itu juga dalam ibadahnya bukan sekedar mengandalkan pahala, tapi baginda Rasulullah dalam ibadahnya itu hanya karena rindu dengan Allah, karena cinta dengan Allah. Jadi mereka nggak perlu menghitung pahala. Tapi untuk kelas kita tadi pertanyaannya bagaimana? Kan wahlihi wa dzurriyyati ajmain, sampai ajmain itu seluruh. Maka bahagialah punya cucu yang baik. Maka tanamkan buat cucu-cucu kita hari ini. Silakan Anda sibuk kayak apapun, tapi jangan tidak pedulikan terhadap agama. Itu Pak. Kalau enggak, kalau mereka jadi komunis, kalau enggak, itu mereka jadi kafir. Kan kakeknya soleh, neneknya soleh, anaknya soleh, cucunya kafir bisa kan Pak? Naudzubillah min dzalik. Kita maka minta sama Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dzurriyyah kita, keturunan kita ini mudah-mudahan jadi orang-orang yang soleh semua kan gitu ya Pak. Makanya dipinta dari hari ini Pak, dipinta sama Allah. Selalu kita doakan. Jadi doa kita hari ini bukan hanya untuk yang ada, sampai cucu kita, cicit kita yang belum ada kita doakan, titipkan ya Allah. Kami belum bisa dan belum mampu untuk mendidik mereka. Tapi titip pada Engkau yang Maha Bisa, mudah-mudahan mereka terpelihara kan gitu Pak. Gitu Pak. Kalau kebaikan kan otomatis pahalanya ngaruh ya. Ya. Tapi sebaliknya kalau kejahatan Enggak. enggak. Tapi kalau kita niatkan supaya dari kafir itu enggak ke bawah ya. enggak ke bawah. Kita kan sudah mengajak kebaikan, lantas dia kafir enggak? Kecuali kalau kita menitipkan kejelekan, baru kita akan. Misalkan gini, kita muslim, istri kita muslim, anak kita muslim, cucu kita kafir, ya kan? Padahal kita udah nyontoin, kita udah sebagai ahli masjid, suka ngaji, dekat dengan ulama, kan gitu ya. Anak kita paling tidak tahu kemana bapak kita hari ini pagi subuh, di masjid, kan gitu ya. Artinya mereka sudah tahu anak-anak kita, keluarga kita. Nah, tiba-tiba ternyata cucu kita kafir, tanggung jawab sendiri. Karena bapak, kakek, nenek, saya sebagai orang tua sudah memberikan yang terbaik buat kalian. Kalian nanti masing-masing tanggung jawab berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kafir, tanggung jawab sendiri masing-masing oleh Allah. Nah, gitu. Itulah keluasannya Islam, nikmatnya Islam. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya riba itu haram kan ya Pak ya? Yang namanya riba ya. Nah, sedangkan pemerintah sekarang kan bikin jalan tol itu dengan utang riba tuh. Bikin apa? Bikin jalan tol Oh iya. dengan Pembangunan utang lah. riba, ya, bangun riba. Nah, itu kalau kita lewatin gimana tuh, Teh? Jangan lewat tol. Kita ikut dosa gimana gitu? Begini Pak. Yang bikin salah. Nah, begini Pak. Di dalam Islam itu ya kan ada ikhtiar. Dalam ilmu fikih itu namanya ada ikhtiar. Ikhtiar itu ada kehati-hatian. Ketika manusia kehati-hatian itu juga ada kelasnya. Ada ketika manusia itu ketika katakan kehati-hatian itu pertama jangan dimakan, jangan diminum. Kalau dipakai gimana? Artinya yang penting nggak nyambung dengan badan, nggak masuk ke badan. Dan yang kedua kita juga berpikir bahwa sesuatu yang riba itu ya kan, yang ketika itu terjadi, lantas kemudian kita katakan ambil maslahatnya, kita ke Bandung, kita ke Jogja nggak lewat tol,
lalu mah kalah kan gitu ya, ambil maslahatnya aja. Nyampaikan. Nah itu seperti itu. Yang penting begini, jangan lupa punya usaha yang mengandalkan riba itu. Kenapa saya kan ada orang yang punya uang nih, saya punya 100 juta deposito ya, gitu. Misalkan per bulannya sekian persen, nggak usah kerja, yang ngambil bunganya doang. Bunga apa itu? Bunga neraka, atau ya kan begitu. Nah oleh karena itu kalau diniatkan begitu jangan. Itu namanya uang dengan uang. Nggak boleh Pak, nyimpen uang dapat uang. Kalau bisa nyimpen uang kemudian berputar untuk apa? Untuk usaha, itu enggak. Makanya ikhtiar kita, kehati-hatian kita itu jangan sampai terjadi uang dengan uang. Itu seperti itu, maka ribaan itu. Tapi kalau misalkan digolongkan untuk usaha dan lain sebagainya, maka kan salah satu di antara profesi nomor 1 bagi Rasulullah kan tijarah Pak. Iya Pak, tijarah Pak. Dagang. Itu salah satunya. Pertanian, peternakan, baru karyawan dan sebagainya. Itu salah satunya. Jadi kemandirian kita terutama di dalam masalah permasalahan keribaan itu insya Allah makin jauh. Tapi gimana nih? Saya kan ada wadiah sistemnya ya, kalau misalkan di bank syariah itu nyimpan uang di bank. Satu, niatnya bukan untuk mendapatkan riba, tapi untuk keamanan. Boleh. Lantas hitung-hitung ternyata saya dapat, gitu ya. Keluarin. Bawa kemana? Bawa ke Pondok Nur Hikmah. Buat apa? Beli pasir. Boleh, mau semen. Jangan beliin beras, awas. Dapat Beliin Ustaz, pasir, tapi iya. administrasinya lebih gede dari bunganya. Jadi habis, malah kurang. Malah habis ya, kemakan juga ya. Kesedot administrasi. Kesedot ya. Maksudnya, ya gitu. Ya kalau kita udah kehati-hatian udah bagus, udah cakep. Karena masalahnya kita ini berarti sayang terhadap diri kita. Gitu. Tapi riba itu juga ada yang wajib. Bagaimana riba? Contohnya begini, riba itu kan melipat gandakan kan? Gitu. Ada apa, mudo apa? Kalau ribanya itu dalam masalah ibadah wajib. Contoh, biasanya tahajud malam itu cuma 2 rakaat, jadi 4 rakaat, itu wajib tuh. Tambahin. Biasanya baca Quran itu paling cuma seayat 2 ayat. Sekarang ternyata bisa sampai katakanlah 1 juz. Nah harus tuh dilipat gandakan Pak. Itu wajib yang kayak gitu ya. Gitu. Biasanya subuh itu kesiangan. Sekarang bagaimana nggak kesiangan? Nah, itu namanya ada perubahan baik supaya. Nah, itu diantaranya seperti itu. Mudah-mudahan lebih baik. Ya Pak. Bapak. Istri masih ada. Masih ada. Nikah lagi lah. Udah nikah lagi. Kelihatan wajahnya masih tenang. Ya, iya. Tadi kan dibicarakan mengenai doa. Doa kita cuma dikabul 30%. 70% nanti di akhirat itu. Itu amanah arwah Ya. kayak gitu ya. Karena kebutuhan kita di akhirat itu lebih tinggi daripada kebutuhan kita di. Iya. Contoh, kalau di dunia kita itu masih bisa bantuan. Ya kan, kita meninggal dunia, kita apa dan sebagainya. Tapi kalau udah akhirat udah masing-masing. Kan Qurannya mengatakan yauma yafirul mar'u kan. Pada hari itu kita itu masing-masing. Bapaknya masing-masing, masing-masing. Nah, dan tidak ada kesempatan di akhirat itu untuk nambah pahala. Nggak ada Pak. Nggak ada. Di sini bisa istighfar. Karena pintu kalau udah la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun udah tutup. Udah nggak bisa nambah pahala lagi. Kecuali kita punya anak yang soleh tadi, punya keluarga yang soleh, punya jariah yang soleh, ya kan? Makanya di masjid itu harus banyak jariah, ya kan? Gitu. Makanya kalau sama guru itu jangan ngandelin DKM doang, kan? Kan gitu. Itu dan sebagainya. Yuk kita berbuat yang baik. Artinya, karena kalau dunia itu dengan akhirat itu bedanya itu adalah abadan abidin. Kalau dunia itu ada akhirnya, kalau akhirat itu panjang, abadan abidin selama-lamanya. Nah perjalanan yang panjang itu kita butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika Allah berikan dengan sekian juga sangat cukup Pak. Misalnya alhamdulillah ya Rob, badan sehat, gitu ya, usaha lancar, kebutuhan cukup, mau beli apa-apa pas-pasan duitnya pas ada, ya kan? Istri sehat, tiap tahun lahir terus,
ya kan? Rumah juga bertingkat, mobil mengkilat, duit berlipat, istrinya 4. Iya, itulah nikmat dari Allah. Tapi nggak bagian. Ibaratnya begitu. Topik sama Pak Bangun. Iya, tenang, tentram, adem. Itulah dari Allah, yang terbaik dari Allah. Gitu. Satu lagi Pak Ya. kan tadi kalau kita meninggal ke alam barzah terus masa penantian sampai kiamat terus hisab ya Pak Kiai. Pada masa penantian itu di alam barzah kita kan nggak tahu amal kebaikan kita seberapa, amal buruk kita seberapa. Nah yang kita dapatkan itu yang mana Pak Kiai? Baik, itu ya. Kita begini Pak, kita kalau menghitung amal, kehitung amal kita kan cuma seberapa kan, dibanding dengan nikmat pertolongan pemberian Allah itu jauh kan. Satu aja, kita sholat itu pakai waktu paling berapa menit, nggak ada jam-jaman kan. Ada bapak yang pernah sholat 1 jam? Wajahnya sih nggak pernah ada semua. Terawih. Terawih itu juga ya, itu juga milih yang imamnya cepetan dikit kan gitu ya. Tapi sementara nikmat dari Allah bukan berjam-jam kan, tapi berhari-hari, bertahun-tahun kan nikmat dari Allah. Bisa jalan bapak dari rumah ke sini, nikmatnya ya Allah, nggak jadi beban bapak datang ke sono dari sini bisa datang. Allahu Akbar. Padahal berat badan kita masing-masing. Bapak berat badan 50-60 ada? 70 coba. Kenapa bapak nggak ngerasa berat dengan 70? Karena kalau ngangkat berat 70 kilo kira-kira sanggup nggak? Kenapa bapak tidak merasa berat, nggak merasa beban badan bapak 70 kilo? Karena ditanggung oleh Allah. Dengan apa? Allah titipkan kekuatan pada diri kita, Allah kesehatan kita sampai satu saat. Ya Rabbana, bukankah ini satu pertolongan? Apalagi sampai bukan hanya sampai katakanlah tidak dibebankan 70 kilo beratnya itu, Engkau sadarkan kami sampai ke masjid. Ya Allah, sudah dikasih sehat, nikmat pertolongan, bisa ibadah, ketemu dengan sahabat, bisa bermudzakarah dengan anugerah yang terindah. Ya Allah, kan gitu ya, luar biasa. Nah pertanyaannya, bagaimana? Sedangkan kita amalan kita tidak tahu, ya jelas kita tidak tahu. Kita ikhtiar. Yang kedua kita minta doa. Ya, terus kemudian kita munajat pada Allah selalu dan selalu. Nah, yang paling pokok ini satu. Agungkan Allah, besarkan Allah, kagumi Allah pada kolbu kita yang paling dalam dengan segala-galanya. Ya Allah, andaikan saya meninggal dunia, bukan sholat saya yang saja dijamin. Jangankan mau ditukar dengan surga, ya Rob, dengan pahala, dengan nikmat dunia aja belum ada apa-apanya. Betul atau tidak? Iya. Kita sholat bisa paling beberapa menit. Tapi kalau kita makan begini, beberapa jam kan. Subhanallah, ya Rob, banyakkan nikmat engkaunya daripada syukurnya. Banyakkan nikmat pemberian engkaunya daripada ibadahnya. Gak ada apa-apanya, Rob. Kalau gitu nanti kami sampai ke akhirat, mau apa yang kami bawa? Aku minta keridhoanmu ya Allah. Kan gitu. Jadi kalau amalan kami sholat yang semaksimalnya, kami sedekah yang maksimal, udah usaha yang maksimal, kami tahajud yang maksimalnya, tapi kemaksimalan itu nggak pernah diandalkan ya Roh. Yang kami andalkan kembalinya kami kepada Engkau hanya karena ingin pertolongan dan ampunan dan ridho-Mu ya Allah. Sekali lagi ridho, sekali kali ridho, gitu. Sampai kita katakanlah hidup ini belajar ridho. Hidup ini kan nggak semuanya orang menghargai, ada yang menghina. Hidup itu tidak semuanya orang kita dimuliakan, tapi ada yang menghinakan. Hidup ini tidak semuanya orang memuji, tapi ada yang mencaci. Ridho, belajar dari situ. Bagaimana kita akan ridho sakaratul maut kalau ketika kehidupan yang terkecil nggak ridho? Astagfirullah. Ini kita belajar nggak bisa. Ya Pak ya. Ini kapan makannya, ngaji terus. Ini kapan makannya kita ngaji terus. Nah itu seperti itu. Ya itulah Pak. Jadi pada akhirnya kita hanya berpegang kepada mohon dan selalu berharap keridhaan Allah. Itu aja Pak. Dalam keridhaan Allah yang pertama pasti ada pahala, ada ampunan. Dan yang kedua, andalan kita yang terkuat itu berarti orang yang mengandalkan ridha Allah itu membesarkan Allah dari dunianya sampai akhirat. Gitu Pak. Dan nggak mungkin sia-siakan. Terus gimana kalau misalkan saya udah ibadah baik-baik, ternyata saya akhirnya masuk neraka? Hak Allah. Boleh saja ketika masuk neraka tapi nerakanya nggak panas, bisa saja. Allah yang ngatur.
Maka kebesaran yang paling sangat pada kalbu kita yakinkan bahwa Allah itu yang maha punya. Yakinlah Allah yang punya selamat, yakinlah Allah yang punya bahagia, yakinlah Allah yang punya kegembiraan segala-galanya dunia sampai akhirat. Gitu ya Pak. Masya Allah. Tenang Pak. Paham Pak ya? Masya Allah. Nah itu seperti itu. Ustaz, nyambung tadi yang pertanyaan masalah riba ya. Kalau misalkan kan kita tuh apa kata ya, untuk fasilitas umum, misalkan seorang pejabat untuk fasilitas umum tuh mau tidak mau harus pinjam ke bank, dan otomatis bank itu pasti ada ribanya gitu Pak. Nah pertanyaannya, ribanya itu hanya kena si pejabat tersebut atau mungkin karena ini pemakaian umum gitu ya, fasilitas umum, semuanya juga kena juga ya. Baik. Dosa ribanya. Iya, memang perdebatan masalah riba dengan tidaknya riba itu ya, perbankan itu ada perdebatan. Kalau kita menyimak Dr. Rozi, Buya Rozi, ya sebenarnya perbankan itu tidak ada riba, ada yang katakan itu. Terus kemudian ada sebagian lagi mengatakan sekali riba ya tetap riba, ada apa mudo apa itu kan begitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau seandainya pejabat itu menggunakan jalan dari hasil seperti itu, apa enggak nanti nggak berdampak kepada yang lainnya kan gitu. Nah sekarang begini Pak, walaupun kita kan misal begini, sama dengan begini, ada orang berobat ke dukun, dia sudah ke dokter, udah kemana, mau nggak mau harus ke dukun. Dukun ini nggak sholat, tapi orang tahu bahwa dia lewat dia itu bisa sehat. Apa kita dosa? Nah begini caranya. Selama Bapak dekat dengan mereka, tidak ada niat Bapak itu campur dengan riba, tidak juga karena kita itu katakanlah mendukung tentang riba, itu masih. Walaupun kita ikut menggunakan seperti jalan dan sebagainya, tapi niat kita tidak sama, tidak mengesahkan, hati kalbu kita tidak menerima, itu artinya kita masih jauh dari riba. Satu, karena niat. Kecuali Bapak membolehkan mensahkan lain lagi, kan itu. Kalau Bapak tidak ya tidak. Saya hanya melakukan sesuatu hanya kapasitas menggunakan fasilitasnya. Yang penting itu tadi yang dijaga, jangan sampai kemakan, jangan sampai ke minum. Misalnya begini, masjid ini datang, Pak, subhanallah saya ternyata dari bank ini, saya hitung ternyata saya dapat bunganya sekian puluh juta Pak. Saya mau ngasih ke Bapak, kira terima nggak? Terima. Gimana terimanya? Tuh pakai got rapihin, ya Pak ya. Terus WC tuh bagusin pagar, bagus-bagusin, boleh, asal jangan tempat iman. Itu Pak. Sebab kalaupun misalkan katakanlah bunga-bunga itu tidak diambil, siapa yang ambil? Yahudi Pak. Coba terus Saudi Arabia itu perbankannya untuk di BI Bank Internasional berapa dia punya? Ternyata ketika mereka nggak diambil kan Yahudi semua Pak. Buat apa? Buat pistol, buat apa? Buat peluru. Nembakin siapa? Palestina. Siapa yang tembaki? Saudara kita. Gitu Pak. Artinya sekarang itu yang penting tidak dimakan, tidak dipakai. Kalau nggak diambil sama mereka. Ya kan? Itu seperti itu. Sama ya ibaratnya tadi, ada orang sakit harus belajar ke dukun. Dukun nggak pernah sholat. Dukun banget. Kan gitu. Selama Bapak datang ke sana hanya berobat dan Bapak yakin yang bisa menyembuhkan itu Allah, selamat. Walaupun Bapak dekat dengan suku. Sama dengan yang tadi itu, walaupun Bapak kita masuk kepada sebuah fasilitasnya, yang penting niat Bapak tidak membenarkan menerimanya, dalam arti tidak makan minumnya, insya Allah selamat. Artinya dosanya hanya ditanggung si pejabat Iya. Tapi Ya kan, misalkan tadi beralasan untuk kepentingan umum, sedangkan tidak ada dana, misalkan mau pembangunan jalan gitu ya, beralasan seperti itu untuk fasilitas umum, terus membuka jalan baru sana sini, mau nggak mau harus pinjam lah ke IMF atau bank dunia segala macam. Iya. Iya. Ad-doror wala doror. Jadi kalau misalkan apalagi kalau sifatnya darurat, jangankan cuma riba, subhat, haram juga boleh. Cuma untuk satu kali, bukan untuk berkali-kali. Contoh, ya kan tidak ada obat kecuali makan daging buaya. Gak ada obat kecuali harus makan daging anjing, nih babi. Boleh, hanya untuk seketika itu. Gitu. Nah kalau misalkan daruratnya sering, itu bukan darurat, itu namanya doyan. Ya kan itu seperti itu. Nah jadi tinggal kembali pada diri kita. Dunia itu banyak yang fasilitas kayak gitu. Yang penting pada diri kita. Kita tidak membenarkan dan kita juga tidak menyatakan itu sesuatu yang terbaik. Yang penting kembali pada diri kita.
Kita boleh mengupdate tentang permasalahan yang luas, tapi kita update diri kita. Yang penting hati-hati. Kita nyimpan uang di bank kan, dia bank konvensional kan, hati-hati. Tapi tadi kata Pak siapa? Ini kameramen kita. Tapi kalau kita nyimpan di konvensional, antara bunga itu dengan jasanya habis ya, makan habis semua. Kalau udah yakin itu, mudah-mudahan aman. Yang penting niatnya itu kembali Pak. Orang itu bisa jadi ibadah, jadi dosa, bisa jadi pahala dosa karena niat kita tidak membenarkan itu aja Pak. Kalau itu terlalu banyak dipikirin, nah bingung Pak. Ntar ini bagaimana ya? Ini dunia juga begini nih. Kita nggak pada kontrak ini kan gitu, kan gitu. Nggak usah. Kembali pada diri kita, ya kan? Terus anak-anak kita perbaiki, insya Allah. Komitmen kita, alhamdulillah. Terakhir, Pak Ustaz. Ya. Terakhir nggak boleh terakhir. Kalau ada yang nyumbang untuk pembangunan masjid, sedangkan uang itu Tadi kan uang udah dibahas. dibilang riba, uang haram, Tadi kan itu jadi nggak nyambung. perkembangannya seperti apa? Kan tadi udah saya ngomong. Udah nggak nyimak ke depan gitu. Jadi gini aja, pakai tetapi jangan yang pokok. Tuh, got pakai, pagar silakan, WC pakai. Lebih bawa ke Nurul Hikmah sono, gitu. Ini cuma sayang baru andai doang. Belum terbuk. Baru andai. Nah itu begitu. Jangan simpan yang pokok, ya kan? Jangan. Buat lantai ibadah, buat sujud jangan. Kenapa permasalahannya? Karena namanya uang itu rebutan Pak. Orang ada yang mengatakan jangankan yang halal, yang haram juga susah gitu. Departemen itu mohon maaf loh Pak, ada kata-kata bahasa mohon maaf yang disebutin departemennya. Bagi-bagi dosa lah. Bener. Nggak ada yang ngaduin dulu. Dosa berjamaah Pak. Betul. Oh, potong aja lu belum selesai. Lanjut udah. Ya. Kita mau usaha nih, nggak punya uang, tapi pinjam dari bank itu. Ya. Yang ada bunganya itu Baik. gimana usahanya? Baik. Bapak gini. Mau jualan apa Pak tapi? Jadi gini Pak. Akad kawin. Bukan kawin. Kalau Bapak katakanlah betul-betul darurat dan tidak ada sebuah solusi, kalau bisa Bapak berangkat itu dari 1 kali, karena memang jangan 2 kali. Kalau Bapak 2 kali, 3 kali lalu kembali lagi, itu bukan darurat, ya kan? Itu doyan. Itu harus jaga Pak. Tapi selama bisa ada yang lain, silakan pakai yang lain. Tapi nggak ada kan tadi ya, nggak ada yang lain kecuali cuma seperti itu. Lakukan, ya Allah, tetap istighfar pada Allah, ya kan? Ya Allah, kalau memang ini jadi dosa dan tidak baik, maafin saya ya Rabb, kan gitu Pak ya. Selalu minta mohon maaf sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nggak ada lagi. Kalau memang darurat boleh nggak? Yang darurat tuh boleh apa tidak? Boleh. Tapi darurat tuh sekali. Ya Pak ya. Nah gitu. Insya Allah yakin bersama Engkau ya Rabb. Mudah-mudahan Engkau berikan modal. Terus kemudian kami usaha, kemudian insya Allah kami akan bisa berkembang. Begitu Pak, insya Allah. Cari istri yang kaya Pak tapi. Kau dagang apa nih? Dagang apa? Ada. Aja kawin orang Padang. Baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf lahir batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.